Halo, selamat pagi. Semangat di hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025. Ya. Akhirnya berganti bulan juga. Ketika bulan Juli banyak banget yang bikin story. Kok lama sekali di bulan Juli ini, tapi di bulan Agustus langsung kita awali dengan semangat ya. Ya, hari ini saudara Sapa Indonesia Airport kembali hadir bersama saya Putri Oktaviani. Dan saya Muhammad Syahriza, saya sudah outfitnya hitam, celananya hitam. Artinya apa? Kita akan buat kopi hitam. Wah. Gitu gaya. Kita Boleh juga nyambung ya? Betul, karena buat semangat pagi harus ngopi dulu katanya ya. Benar. Nah, nanti kan hadir juga di sini kira-kira buat Anda yang ingin belajar jadi barista boleh bergabung nonton di Sapa Indonesia Air Pekan ya. Karena biasanya kan kalau bikin kopi gampang ya, tinggal dicemplungin, dikasih air, diaduk-aduk. Nah, kayaknya nih kalau yang sekarang bikin kopinya nih apa ya? Manual brew ya. Oke. Nah, apa itu manual brew? Kalau Okta buatnya dicemplungin diaduk-aduk. Kalau saya klik tokonya, tinggal bayar. Gini banget ya. Tapi nanti keseruannya nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Tapi yang satu ini juga patut disaksikan untuk Anda di rumah, saudara. Di mana ada diduga kurang antisipasi jarak mikrobus travel menabrak bagian belakang truk box di tol Cipularang Purwakarta pada Jumat malam. 1 orang tewas akibat kecelakaan ini. Proses evakuasi korban tewas dalam kecelakaan di tol Cipularang Purwakarta berjalan dramatis. Petugas penyelamat tol Cipularang dan polisi PJR kesulitan mengevakuasi korban yang tewas di tempat karena terjepit di bagian kemudi. Kecelakaan terjadi saat kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan tengah melaju dari arah Bandung menuju Jakarta. Setiba di lokasi kejadian sekitar kilometer 81.800 wilayah Jatiluhur Purwakarta diduga sopir travel kurang antisipasi sehingga tidak dapat mengontrol laju kendaraannya dan menabrak bagian belakang truk box yang sedang berhenti karena ada perbaikan jalan. Mobil travel Daytran itu dari arah Bandung mengarah ke Jakarta. Itu setiba di TKP, supir kurang antisipasi jarak gitu. Jadi kurang antisipasi jarak menabrak belakang dari wingbox, sementara pengemudi dinyatakan meninggal di tempat. Jadi untuk dua penumpangnya luka berat 1, luka ringan 1. Berikutnya saudara, aksi penculikan anak dengan minta tebusan 50 juta rupiah terjadi di Kota Medan. Penculikan yang dilakukan saat korban pulang sekolah ini berhasil dibekuk polisi kurang dari 24 jam. Korban kelas 2 SD diculik Kamis lalu saat dijemput dari sekolahnya di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan. Pelaku sempat meminta tebusan 50 juta rupiah pada orang tua korban. 3 pelaku berhasil ditangkap polisi saudara pada Jumat dini hari. Korban ditemukan dalam kondisi sehat dan dikembalikan pada kedua orang tuanya di Polsek Medan Labuhan. Kami sudah mengamankan para tersangkanya dan untuk sekarang masih dalam proses pemeriksaan dan untuk anaknya sudah kami kembalikan kepada orang tua. Penangkapannya ada di beberapa lokasi dan sekarang masih dalam proses pemeriksaan. Untuk jumlahnya 3 orang. Berita lainnya saudara, ini ada kelelahan usai mencuri. Ada seorang maling terpergok tertidur pulas di rumah korbannya. Entah apa yang ada di benak pencuri satu ini. Batal mencuri, dia malah tertidur lelap di kamar yang ia satroni. Peristiwa bermula ketika pelaku membobol rumah yang dalam keadaan kosong di Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi pada pukul 3 dini hari. Namun aksinya tidak membuahkan hasil karena pelaku tidak menemukan barang berharga. Bukannya melarikan diri, pelaku malah tertidur pulas di atas kasur rumah korban. Pemilik rumah yang pulang pun terkejut mendapati rumah yang berantakan dan pelaku yang tertidur pulas. Korban pun langsung melapor ke polisi. Membongkar artinya merusak daripada pintu triplek tersebut, kemudian masuk ke dalam rumah. Nah, di dalam rumah beliau mengacak-acak terkait dengan isi di dalam rumah. Kemudian karena kecapean yang bersangkutan
tertidur di dalam rumah pemilik. Akibat ulahnya, pelaku langsung ditahan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Wiradani Damanik, Kompas TV, Jambi. Ke informasi lain, saudara, kedapatan memeras pemborong proyek pembangunan sekolah. 2 pengurus RT dan RW di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten ditangkap polisi. Dua oknum ketua RT dan RW di Kecamatan Curug, Tangerang ini tak berkutik saat tim Respop Polresta Tangerang membekuk keduanya di sebuah kafe di kawasan Citra Raya, Cikupa, Tangerang, Banten. Keduanya ditangkap karena telah memeras pemborong gedung sekolah SMP Negeri 5 Curug. Dengan dalih uang koordinasi, kedua pelaku meminta uang sebesar 35 juta rupiah kepada pemborong. Namun korban hanya menyanggupi 15 juta rupiah. Pelaku kemudian mengancam, jika permintaan itu tidak dipenuhi, maka jalur distribusi material ke lokasi pembangunan akan ditutup. Korban pun terpaksa membayar 30 juta rupiah. Mereka berkoordinasi dengan kontraktor yang memiliki daripada proyek tersebut, ya, dengan iming-iming dalam rangka dana operasional untuk kewilayahan. Namun itu kan tidak tertuang, tidak jelas, aslinya itu berkaitan dengan masalah pungutan liar. Kemudian juga ini sudah mengarah kepada premanisme. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti uang tunai sebesar 30 juta rupiah, 1 handphone, dan kwitansi pembayaran. Keduanya dijerat pasal 368 tentang pemerasan, dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang. Kita lihat berita lain, saudara. Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan juga tindak pidana pencucian uang TPPU Nikita Mirzani menolak kembali ke rumah tahanan setelah permintaannya memutar rekaman audio sebagai alat bukti tak dikabulkan majelis hakim pada sidang Kamis kemarin. Usai sidang ditutup, Ketua Majelis Hakim, Nikita, mendadak berdiri dan menyela, meminta rekaman audionya diputarkan di persidangan. Nikita bahkan menyebut tak mau kembali ke tahanan dan menuntut rekaman percakapan jaksa dan pelapor diputar. Nikita menolak, petugas membawanya kembali ke rutan, serta menepis jaksa penuntut saat memakaikan rompi tahanan. Kericuan juga terjadi di luar ruang sidang lanjutan terdakwa Nikita Mirzani. Kericuan terjadi setelah saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum Oki Pratama selesai memberikan keterangan. Oki yang baru saja keluar ruang sidang tiba-tiba dihampiri salah satu orang dan kedua kubu saling tuding hingga aksi saling dorong tak terhindarkan. Dokter Oki mau ngomong ini, sabar. Depan. Kita ke sorotan lain, saudara. Setelah bebas dari rutan KPK pasca mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, Hasto Kristianto langsung kembali ke rumahnya di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan Hasto disambut Satgas Cakrabuana yang berjaga di sekitar rumahnya. Setelah bebas dari rutan KPK, Hasto Kristianto tiba di rumahnya di Komplek Taman Villa Kartini, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Sabtu dini hari. Hasto bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas amnesti yang diberikan, serta ucapan terima kasih untuk DPR yang menyetujui pemberian amnesti. Hasto juga menyambut baik atas terpilihnya kembali Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Kami sangat bersyukur atas amnesti yang telah diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo, dan
atas pertimbangan juga dari DPR, sehingga saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPR RI dengan seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. Kami sangat bersyukur, yang paling penting adalah Ibu Megawati Soekarno Putri terpilih secara aklamasi, dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Itu yang membuat seluruh jajaran PDI Perjuangan bersyukur, karena seluruh proses hukum yang saya alami ini pada awalnya kan memang upaya untuk mengganggu pelaksanaan Kongres. Itu skala prioritas. Sedangkan tentang susunan komposisi dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan diserahkan sepenuhnya oleh Kongres kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Tak hanya Hasto, saudara, ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong juga dibebaskan dari tempat penahanannya di Lapas Cipinang, Jakarta Timur usai surat keputusan Presiden atau Kepres terkait abolisi sudah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Lembong mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo atas pembebasannya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bersama atas pemberian abolisi, serta kepada pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas pertimbangan dan persetujuannya. Keputusan ini bukan hanya membebaskan saya secara fisik, tetapi juga memulihkan nama baik saya dan kehormatan saya sebagai seorang warga negara. Malam ini saya kembali menghirup udara bebas. Saya sekarang kembali ke rumah, kembali dipersatukan dengan keluarga tercinta. PDI Perjuangan membantah spekulasi pertemuan Megawati dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad terkait pemberian amnesti bagi Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Politisi PDIP, Said Abdullah, menyebut politik transaksional bukan karakter Megawati Soekarno Putri dan PDIP. Saya juga meminta publik tidak berspekulasi terkait pertemuan Mega dan Dasko yang diunggah tak lama setelah pengumuman amnesti. Enggak ada transaksional sama sekali. Sudahlah, bahwa Pak Dasko hadir kemarin, itu kan prosesnya tidak sakit tiba-tiba Pak Dasko datang. Tapi marilah jangan kemudian karena Pak Dasko datang ada amnesti, kita hari ini Kongres seakan-akan isinya transaksional. Jauh dari itu. Itu bukan karakter PDI Perjuangan, bukan karakter Ibu Megawati. Jangan kemana-mana, saudara. Sampai Indonesia Pekan akan kembali usai jeda. Sebuah kapal kargo terdampar di pesisir pantai Kiara Jangko, Kabupaten Pandeglang, Banten akibat dihantam gelombang tinggi dan angin kencang. Seperti inilah kondisi sebuah kapal kargo Trisnawati yang terdampar. Kapal pengangkut semen ini belum bisa dievakuasi. Sebelumnya, kapal kargo ini bertolak dari Lampung menuju Baya, Kabupaten Lebak, untuk mengangkut semen. Namun dalam perjalanan, kapal dihantam oleh gelombang tinggi dan angin kencang hingga terdampar ke pesisir pantai Kiara Jangko. Jenis kapal ini adalah jenis kapal kargo yang akan mengangkut barang berupa semen, ya, tujuannya yang berasal dari Lampung menuju Baya. Faktor penyebab kapal ini kandas adalah cuaca buruk dan angin yang sangat kencang. Tindakan kami sudah koordinasi dengan pihak Sabandar untuk segera melakukan evakuasi. Ratusan truk masih tertahan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi hingga Jumat malam, saudara. Kemacetan dipicu terbatasnya jumlah kapal pasca tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya di Selat Bali. Antrean truk hingga sepanjang 10 km. Untuk mengurai penumpukan, pihak ASDP Ketapang mempercepat proses bongkar muat serta mengimbau pengusaha agar menggunakan truk di bawah tonnase 35 ton.
kapal yang tersedia dengan jumlah trip juga yang terrealisasi dengan volume kendaraan yang akan menyeberang dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk. Ini sebetulnya hukum yang biasa, supply and demand. Ketika terjadi ketidakseimbangan, maka tentunya akan terjadi antrian, seperti itu Pak. Jadi kami menghimbau kepada para penyedia jasa layanan logistik, kalau bisa menggunakan kendaraan-kendaraan yang di bawah golongan 7, seperti itu. Karena kendaraan-kendaraan yang di bawah golongan 7 bisa diseberangkan melalui dermaga kami, yaitu dermaga MB. Sebelumnya, ratusan sopir truk menggelar aksi demo di depan pintu masuk Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur pada Jumat siang. Sopir truk memprotes antrean penyeberangan yang dinilai semakin parah hingga harus menunggu sampai 3 hari, sehingga memaksa sopir truk mengeluarkan uang lebih untuk menginap. Mereka juga menuntut penambahan kapal dan langkah tegas dari ASDP untuk mengurai kemacetan. Penampungan ini kita saya pribadi sudah hari ketiga ada di penampungan, tapi nggak ada pergerakan gitu. Makanya tadi kita ikut untuk menyampaikan aspirasi biar ASDP itu bisa melihat penderitaan kita yang supir tronton. Ini karena ada perbedaan antara engkel dan tronton, itu dibedakan. Jadi antrian mobil-mobil yang muatan di bawah 30 itu lancar, tapi kita itu nggak dipikirkan muatan-muatan. Kalau misalnya ada perbedaan muatan terus ada diskriminasi untuk penyeberangan, itu berarti bukan masalah cuaca atau masalah apapun, ada masalah lain kan, itu yang mau kita tanyakan. Situasi terkini dari Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi, Jawa Timur, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, ada Dwi Rendra yang sudah ada di lokasi. Selamat pagi Rendra, apakah antrean truk yang akan menyeberangi ke Pulau Bali masih terjadi di Pelabuhan Ketapang hingga pagi ini? Dan pemirsa di rumah, saat ini kondisi di Pelabuhan Ketapang masih terjadi kemacetan. Dan saat ini saya berada di area buffer zone. Ada sekitar 600 truk kendaraan yang masih mengantri untuk melakukan penyeberangan dari Jawa ke Bali. Dan saat ini lintasan Ketapang Gilimanuk khusus untuk mengangkut truk dengan tonase 35 ton, pihak ASDP telah menyediakan 9 kapal. Dan tak hanya itu, 2 dermaga telah disiapkan, yaitu di dermaga Bulusan dan di dermaga LCM. Tujuannya untuk mengurai kemacetan yang panjang. Dan tak hanya itu, petugas di lapangan juga mempercepat proses bongkar muat. Dan sejumlah kapal juga difokuskan untuk mengangkut sejumlah truk dari Banyuwangi ke Bali. Begitu. Ya Rendra, ada 600 truk yang masih antre, 2 dermaga disiapkan dan proses bongkar muat dipercepat. Lalu apakah dan berapa lama targetnya nanti hingga antrean ini tidak kembali terjadi? Karena banyak sopir yang juga mengeluhkan akibat dari antrean truk ini, banyak sekali uang yang keluar buat menginap, bensin, makan, dan sebagainya. Ya, sejumlah sopir mengeluh lantaran mereka harus mengantri hingga 2 hingga 3 hari di area pelabuhan ini. Tentunya itu cukup menyulitkan sejumlah sopir, dan saat ini ASDP terus berupaya bagaimana mengurai kemacetan. Dan pihak ASDP juga melakukan pemilahan sebelum memasuki area pelabuhan. Ketika ada kendaraan di bawah 35 ton, maka kendaraan tersebut bisa langsung menyeberang ke Bali. Meski begitu, efeknya adalah ada beberapa truk besar yang mengular untuk memasuki area Pelabuhan Ketapang. Panjang antrian hingga mencapai 10 km. Meski begitu, pihak kepolisian terus melakukan rekayasa lalu lintas agar pelabuhan menuju arah Ketapang saat ini masih terpantau diatur oleh petugas. Begitu, Reza. Baik, Dwi Rendra, terakhir, targetnya 600 truk ini sampai kapan akhirnya bisa dilaksanakan masuk dan menyeberang dari Pulau Jawa ke Bali? Ya, saat ini truk ini masih terus melakukan antri dan sejumlah kapal fokus untuk mengangkut antrian truk ini. Seperti kapal Potling 7 yang telah disiapkan ASDP. Kapal ini muat hingga 30 kendaraan dan fokus untuk melakukan pengangkutan yang berada di area buffer zone ini. Sehingga kapal ini akan melakukan sistem bongkar muat. Dan kemudian tak hanya itu, pihak ASDP juga melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk segera mengurai kemacetan ini.
Gitu Reza. Oke, kita berharap juga kemacetan juga bisa terurai dan tidak ada lagi sopir-sopir truk yang juga merasa dirugikan. Terima kasih. Jurnalis Kompas TV Dwi Rendra melaporkan dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Dr. Haji Lutfi SHMH memasuki ruangan upacara. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Lutfi, menjalani wisuda purna bakti yang dipimpin langsung Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Soeharto. Wisuda purna bakti pemberhentian dengan hormat berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia. Lutfi melepas jabatan terakhirnya sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, didampingi istri Aidar bin Tahir. Hakim Pengadilan Agama melepas akhir pengabdian Lutfi selama bertugas di Pengadilan Tinggi Agama Mataram selama setahun sejak 7 Juni 2024. Dalam 3 tahun terakhir, Lutfi bertugas di berbagai wilayah. Sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada Februari 2022, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon September 2022, Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya November 2022, dan terakhir Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram 7 Juni 2024. Dalam wisuda purna bakti, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Soeharto bilang, hakim harus selalu menjaga marwah dan menjaga integritas agar pencari keadilan bisa mendapatkan keadilan yang mereka cari. Bahwa jika kita ingin sukses dan selamat, baik dalam pekerjaan, dalam meniti karir, dalam pergaulan, dalam membina rumah tangga, serta dalam aspek apapun di kehidupan ini, maka salah satu kunci utamanya adalah selalu bersikap lurus dan jujur dalam hidup ini. Sikap lurus dan jujur itulah yang saat ini kita sebut sebagai integritas, yaitu keselarasan antara perkataan, perbuatan, dan tingkah laku. Pasca melepas jabatan hakim yang diembannya selama 40 tahun, Lutfi akan mengisi waktunya menjadi dosen di Universitas Islam Indonesia, Jakarta. Dia juga menitip pesan agar seluruh hakim, terutama hakim-hakim muda, menjaga integritas. Jadi untuk di Pengadilan Tinggi Agama Mataram ini kita tekankan kepada teman-teman kita, yaitu yang pertama untuk meningkatkan integritas. Itu yang paling utama dan paling penting. Yang pertama. Kemudian yang kedua juga meningkatkan profesionalitasnya. Nah, sehingga apa yang sudah kita laksanakan di Pengadilan Tinggi Agama Mataram itu, yang pertama saya mengharapkan apa yang sudah baik yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Mataram itu supaya dilanjutkan, dan yang akan datang itu supaya ditingkatkan lebih baik lagi, dan harapan kami yang akan datang harus lebih baik daripada waktu zaman saya pimpin. Satu hal yang juga menjadi catatan bagi pengadilan agama, banyaknya kasus pernikahan dini di NTB. Lutfi berharap agar kasus pernikahan dini bisa menjadi atensi bagi pengadilan agama di seluruh wilayah NTB, mengingat kasus pernikahan dini menjadi sorotan publik. Fitri Rahmawati, Kompas TV, Nusa Tenggara Barat. Kereta api Argo Bromo Anggrek jurusan Surabaya Pasar Turi, Gambir, Jakarta mengalami anjlok di Pegaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Kereta api Argo Bromo Anggrek jurusan Surabaya Pasar Turi Gambir Jakarta mengalami anjlok di Pegaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Jumat sore. Rute perjalanan sejumlah kereta jarak jauh pun terganggu. Sebanyak 5 rangkaian gerbong kereta api Argo Bromo Anggrek jurusan Surabaya Pasar Turi, Gambir, Jakarta anjlok tidak jauh dari stasiun Pegaden Baru, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Jumat sore. Dari 259 penumpang, 1 mengalami luka ringan dan sempat dibawa ke rumah sakit. Kini, seluruh penumpang sudah diantar ke tempat tujuan dengan menggunakan bus. Untuk penumpang sudah dilakukan evakuasi
bagi penumpang yang mengalami, ada satu penumpang yang mengalami luka-luka ringan dan sudah dilakukan pemeriksaan di rumah sakit dan sudah dinyatakan bisa pulang. Untuk penumpang yang lainnya sudah dialihkan menggunakan kendaraan bus dan kendaraan lainnya menuju Jakarta. Dampak dari anjloknya kereta Argo Bromo Anggrek, 17 perjalanan kereta dari Jakarta menuju Cirebon maupun sebaliknya terganggu. Sejumlah penumpang kereta api jarak jauh tampak antre untuk mengembalikan tiket kereta api mereka di stasiun Pasar Senen karena gagal berangkat. Kebetulan perjalanan kami yang Surabaya ini dibatalkan hari ini. Kemudian disarankan untuk pembelian tiketnya di sini. Cuman untuk online memang cuman bisanya di sini, nggak bisa online. Refundnya nggak bisa online. Iya. Prosesnya berapa lama sampai akhirnya Mas bisa refund? Masih banyak, Pak. Saya di sini dari jam 7:30. Iya, baru 4 jam ya. Sementara itu, beberapa penumpang yang sudah terlanjur berangkat akhirnya kembali ke stasiun setelah kereta yang ditumpangi tak bisa melanjutkan perjalanan. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Henry Irawan di Subang, Jawa Barat. Selamat pagi Henry. Henry, hingga dini hari tadi penanganan rangkaian gerbong kereta api Argo Bromo Anggrek yang anjlok ini kan masih dilakukan. Nah, lalu situasinya seperti apa saat ini Henry? Ya baik Okta dan juga saudara, dapat kami informasikan jika upaya atau proses pemindahan 5 kereta yang anjlok saat ini sudah rampung dilakukan pemindahan dari lokasi anjlok ke tempat yang aman. Tepatnya sekitar pukul 7:10 waktu Indonesia Barat tadi seluruh kereta dapat dipindahkan. Proses pemindahan sendiri dilakukan dengan menggunakan 2 kren untuk mempercepat upaya pemindahan yang dilakukan mulai dilakukan pukul 23:50 dan berakhir tadi pukul 7:10 atau sekitar 7 jam lebih dilakukan proses pemindahan kereta yang anjlok. Upaya pemindahan tersebut juga langsung disaksikan oleh Menteri Perhubungan yang tinggal atau menyaksikan langsung dari Jumat malam hingga Sabtu pagi ini, dan saat ini Menteri Perhubungan Budi Purwagani sudah meninggalkan lokasi karena memang seluruh kereta yang anjlok sudah berhasil dipindahkan. Sementara untuk jalur kereta sendiri belum bisa difungsikan dan tercatat 17 pemberangkatan kereta yang melalui jalur kereta jalur utara ini terpaksa dibatalkan atau terganggu, dan untuk saat ini arus atau laju dari Jakarta ke arah Cirebon maupun sebaliknya belum bisa digunakan karena memang terdapat 1 kilometer rel yang rusak dan harus segera diperbaiki. Okta. Oke, baik, dilakukan atau proses pemindahan dilakukan selama sekitar 8 jam menggunakan 2 kren, dan saat ini juga kondisinya jalur untuk kereta jarak jauh belum normal atau belum bisa dilalui. Terima kasih jurnalis Kompas TV Henry Irawan melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Kita lihat berita lain saudara, pemerintah menetapkan tanggal 18 Agustus 2025 sebagai hari libur nasional. Libur tambahan diberikan sebagai bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan. Wamensesnek Juri Ardiantoro bilang tambahan hari libur nasional 18 Agustus demi memberi kesempatan masyarakat bisa menyemarakan lomba peringatan HUT RI. Pemerintah ingin kemeriahan HUT RI bergema hingga ke daerah, tak hanya di tingkat nasional. Pemerintah akan menjadikan 18 Agustus 2025 satu hari setelah upacara peringatan detik proklamasi, pesta rakyat, karnaval kemerdekaan, hari Senin tanggal 18 Agustus 2025 sebagai hari yang diliburkan. Hal ini memberi keleluasaan dan kesempatan bagi masyarakat untuk menggelar perlombaan dan kegiatan lain dalam menyemarakan peringatan HUT RI.
Nah, saudara, banyaknya masyarakat yang speak up atau bersuara karena rekeningnya diblokir membuat PPATK akhirnya kembali membuka 28 juta rekening yang sempat diblokir. PPATK memastikan proses pengaktifan sejumlah rekening yang sempat terblokir akan terus dilakukan, asalkan masyarakat mengisi formulir khusus dari laman PPATK. Tujuannya agar memastikan rekening-rekening tersebut memang benar ada pemiliknya. Dalam beberapa waktu ini sudah ada 28 juta rekening yang kita buka. Tentu terus berproses ya, ketika masyarakat menyampaikan untuk rekeningnya dibuka, sepanjang diisi formnya secara benar dan pastikan itu terkirim, itu dengan waktu yang tidak begitu lama kita proses dan kita buka kembali. Yang terpenting adalah kita tahu bahwa ada pemilik rekening itu. Sebelumnya, saudara, PPATK memblokir rekening bank yang tidak digunakan atau dorman selama 3 bulan. Kebijakan ini membuat warga resah karena terkena imbas pemblokiran tersebut. Salah satu warga yang rekeningnya terkena pemblokiran, Gofar, mengaku rekening yang diblokir adalah tabungan yang sudah 3 bulan tidak digunakan. Saat ingin mengirim uang kepada kerabat, ia menjelaskan selalu gagal transaksi. Kaget lah bang, gitu. Kok nggak bisa transaksi gitu. Padahal uang bisa masuk gitu. Setidaknya jangan kayak gitu bang, gitu. Harus ada pemberitahuan dulu melalui SMS, melalui apa gitu. Megawati Soekarno Putri kembali dikukuhkan menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan untuk periode 2025 hingga 2030. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda di Sapa Indonesia Akhir Pekan untuk Anda. Megawati Soekarno Putri kembali dikukuhkan menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan untuk periode 2025 hingga 2030. Sebelumnya Megawati sudah terpilih sebagai Ketua Umum dalam Rakernas PDIP. Lalu dikukuhkan kembali. Saya juga tidak tahu secepat ini. Kalau nggak salah berarti Ibu juga sudah diambil sumpah ya tadi Pak? Sudah ambil sumpah, sudah resmi menjadi Ketua Umum. Ribuan kader PDI Perjuangan berkumpul di Bali. Ada arahan yang disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyampaikan arahan Mega, yakni PDIP akan jadi mitra strategis penyeimbang pemerintah dan tidak menjadi oposisi. Said juga menambahkan sampai saat ini Megawati Soekarno Putri memutuskan tetap berada di luar pemerintahan. Kita akan mendukung pemerintah sebagai sparring partner, sebagai penyeimbang, no oposisi. Itu artinya PDIP akan menjadi mitra strategis. Mitra strategis pemerintah, sparring partner. Jika pemerintah benar, programnya kami akan di depan. Jika kurang benar, kami akan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi pemerintah. Berarti akan berperan secara langsung ke dalam pemerintahan atau tidak? Atau di luar? Sampai saat ini keputusan Ibu Ketua Umum tetap di luar. Sebelumnya, Mega juga meminta kader PDI Perjuangan untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. DPP PDIP bilang dukungan kepada pemerintah untuk menjaga bangsa dan negara melalui kondisi yang kurang baik. Sinyal hubungan baik yang selama ini terjalin antara kubu Presiden Prabowo dengan PDI Perjuangan memang ditunjukkan akhir-akhir ini. Tak lama setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, mengunggah foto pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Puan Maharani. Dalam foto itu, Dasko juga didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Di akun Instagramnya, Dasko menulis, merajut tali kebangsaan dan persaudaraan. Tim Liputan, Kompas TV. Saat ini, saudara, jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Adini Anissa sudah berada di Bali dan akan melaporkan seputar Kongres PDI Perjuangan. Selamat pagi, Putu. Usai Megawati kembali pimpin PDI Perjuangan, apa selanjutnya yang dibahas di Kongres PDI?
Ya, selamat pagi Okta dan juga saudara. Rencananya masih sama, agenda pertama atau pleno pertama ini melanjutkan rapat-rapat komisi yang kemarin sebetulnya sudah dilakukan dari sore hari sekitar jam 15 waktu Bali begitu sampai dengan malam hari ini sekitar memasuki jam 8 malam, di mana komisi-komisi tersebut ini terdiri dari utusan partai dari tingkat DPD dan juga DPC, ada ketua, sekretaris dan juga bendahara. Mereka dibagi ke beberapa komisi untuk juga salah satunya adalah membicarakan rekomendasi, karena rapat-rapat yang dikerjakan ini salah satunya ada sosial, ada ekonomi, hukum, pemerintahan. Ini yang sedang digodok oleh kader-kader yang mengikuti Kongres ke-6 PDI Perjuangan di Bali saat ini. Nah, nanti rencananya dari informasi yang kami peroleh, agenda di hari kedua ini masih sama, melanjutkan rapat-rapat komisi. Kemudian ada acara internal begitu yang kalau kasakusuknya begitu ya, kami coba mencari informasi, ini juga berkaitan dengan susunan-susunan dari Kabinet Megawati Soekarno Putri di periode 2025-2030. Apakah kemudian susunan itu utuh begitu? Karena kalau kita lihat dari kongres-kongres yang sebelumnya, sebut saja Kongres ke-5 misalnya, di periode sebelumnya, ini pada saat nanti kongres ditutup, dalam pidato Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum ini juga dihadirkan susunan kabinetnya, sekretarisnya siapa, bendahara umumnya siapa, kemudian ketua-ketua DPP-nya siapa, ini sudah langsung ditunjukkan. Apakah kemudian pada Kongres yang ke-6 ini akan menggunakan metode yang sama atau Megawati membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama sehingga Kongres ditutup baru nanti disusun kabinetnya? Kita harus nantikan, karena nanti sekitar jam 2 siang, Okta dan juga saudara waktu Bali, ini rencananya juga akan ada pidato terbuka, di mana ini merupakan kesempatan pertama Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum menyampaikan visinya untuk ataupun juga program-programnya di periode kali ini di 2025 sampai dengan 2030 yang juga ditarik begitu ya dari hasil rapat-rapat komisi tadi. Jadi agendanya memang pada pagi hari, kalau tadi saya lihat beberapa di belakang saya ini beberapa utusan partai, yaitu ketua, sekretaris dan juga bendahara dari tingkat DPD dan DPC ini masih sarapan begitu ya, tapi kalau sekarang ini sudah mulai bergerak ke venue yang ada di Bali Nusa Dua Convention Center. Rencananya nanti akan dimulai pada pukul 10 dan nanti akan ada pidato dari Megawati Soekarno Putri jam 14.00 WITA. Okta. Oke, masih ada rapat-rapat komisi dan juga acara internal, termasuk juga tadi pidato Megawati. Lantas Putu, bagaimana perkembangan terkini rencana kehadiran Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Bali pasca bebas dari penjara? Kalau kita kutip begitu ya pernyataan Hasto Kristianto yang juga sebetulnya sudah sempat berbagi secara langsung, ada wawancara khususnya begitu dengan Kompas TV, ini memang mau fokus ke beberapa hal. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah melanjutkan kuliah begitu ya. Tapi kalau dari sisi politiknya, Hasto Kristianto nampaknya belum mau membuka kepada publik begitu apakah akan kemudian secara aktif kembali berpolitik begitu. Tapi kalau dari sisi akademisnya tadi disampaikan oleh Hasto juga bahwa akan kembali melanjutkan kuliah, menuliskan tulisan-tulisannya, terutama pengalaman yang berkaitan dengan hukum, ini nanti akan juga tentu saja dijadikan rekomendasi ke dalam partai begitu. Nah, kalau bicara soal apakah kemudian nama Hasto Kristianto akan kembali masuk ke susunan pengurus pusat, kemudian juga apakah kursi sekjen ini akan kembali diisi oleh Hasto Kristianto, jawabannya ya hanya Megawati Soekarno Putri yang tahu, karena itu merupakan hak prerogatifnya. Tapi Okta dan juga saudara memang berseliweran begitu ya berbagai nama, salah satunya ada Ahmad Basara yang disebut-sebut punya sinyal begitu akan menggantikan posisi sekjen, karena kemarin juga sempat menjadi juru bicara partai begitu. Tapi kalau kita lihat dari pelaksanaan hari pertama sampai dengan saat ini memang belum ada pembahasan secara rinci, dan semua kader yang mengikuti Kongres ini pun mengembalikan, mempercayakan sepenuhnya kepada Megawati sebagai ketua umum yang punya hak prerogatif untuk menentukan siapa saja pembantu-pembantunya di periode kali ini. Jadi kalau kita bicara soal kedatangannya, ini memang sampai dengan malam hari tadi sempat disampaikan ada informasi bahwa sekjen PDI, maksud kami mantan sekjen, karena semua pengurus pusat ini sudah demosioner begitu ya, begitu Kongres dimulai, Hasto Kristianto ini akan berangkat ke Bali begitu, dan juga
santer disampaikan bahwa pagi hari ini akan ada di Bali. Tapi kalau informasi terbaru yang kami peroleh ini juga disampaikan bahwa justru Hasto masih memilih untuk bersama keluarga terlebih dahulu sampai pagi hari ini. Apakah nanti akan ada perubahan, akan ada eskalasi, karena kalau kita lihat jamnya sampai jam 2 siang nampaknya Kongres belum ditutup begitu ya, karena pidato baru diagendakan di jam tersebut. Kita nantikan apakah ada kejutan seperti yang biasanya Hasto sering sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan partai PDI Perjuangan ini biasanya diiringi dengan kejutan-kejutan. Nah, kita nantikan saja, Okta. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Dini Nesa melaporkan dari Bali. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Yang juga jadi sorotan, saudara, pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD kembali digelar. Pada pelaksanaan ke-125 kali ini, Kodim 15066 Lea melaksanakan pengerjaan sasaran di Kabupaten Buru Selatan, Kecamatan Namrole, Maluku. Di ujung timur Indonesia, semangat gotong royong membara di Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan. Melalui program TNI Manunggal Membangun Desa ke-125, prajurit Kodim 15066 Lea hadir membawa harapan baru. Salah satu fokus utama adalah pembangunan infrastruktur vital sebuah drainase raksasa. Proyek ambisius ini membentang sepanjang lebih dari 315 meter, dengan tinggi 2,5 meter dan lebar 3,5 meter. Sebuah langkah monumental untuk melindungi desa dari ancaman banjir yang selama ini menghantui. Hingga saat ini, progresnya telah mencapai 35%. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti nyata kerja keras dan dedikasi yang tak kenal lelah. Soalnya yang pertama memang kita sudah ada perintah juga dari pimpinan, dari komando atas, baru kita bisa melaksanakan pra-TMMD. Jadi kita pra dulu. Pranya yang kita lakukan di drainase bikin riol tadi itu sekitar 30 hari. Oke. Kenapa? Karena tadi curah hujan tidak menentu, terus apabila sudah hujan, debit airnya cukup besar. Sehingga bukan lagi tergenang, tenggelam kita di situ. Sehingga kita mendatangkan juga dari luar ya pasir, batu, semen, kita dropping dulu. Jadi kita penuhi dulu semua, laksanakan pra-TMMD dan alhamdulillah tadi kita lihat seluruh dasarnya, kopornya atau itu sudah selesai. Jadi tinggal dinding atas bisa diselesaikan. Insya Allah saya yakin 30 hari waktu yang ditentukan dalam pelaksanaan TMMD saya bisa dengan semua anggota. Program ini adalah wujud komitmen TNI untuk membangun Buru Selatan secara menyeluruh. Kita juga bisa melihat pembangunan sumur bor dan tower air, memastikan setiap rumah tangga mendapatkan akses air bersih. Ada pula rehabilitasi rumah tidak layak huni, yang nantinya berubah menjadi tempat tinggal yang aman dan nyaman. Selain proyek fisik, TMMD juga hadir membangun mental dan karakter bangsa. Berbagai kegiatan non-fisik seperti sosialisasi wawasan kebangsaan, pencegahan radikalisme, dan penyuluhan kesehatan menjadi bagian tak terpisahkan. Ikuti bagaimana perjalanan di Pulau Buru di program Cerita Militer hari ini, pukul 3 sore hanya di Kompas TV. Reza, dari tadi studio udah wangi-wangi kopi ya? Betul, udah pengen minum kopi saya rasanya ya. Nah, usai jeda saudara, saatnya kami ajak Anda untuk belajar jadi barista bersama MCA Coffee. Jadi tetaplah di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Tahu push up dulu sekot jam. Saya mundur dah kalau Fisik dulu ya. Push up dulu lah. Nggak, yang pasti ada niat ya, ada passion di kopi ya. Ketika dia datang ke tempat kita, biasanya ada sedikit interview dari teman-teman MCA, nanti ditanya mau ke arah mana talentnya, karena kita kan juga buka untuk yang jualan sosial media, jadi adminnya, atau mau marketingnya juga gitu ya? Ada sellingnya. Cara memasarkan ya, oke. Lalu kalau emang dia minat jadi barista, jadi frontman di suatu bar, ya kita bisa mendidik dia sampai jadi seorang barista, bahkan kita bisa menyalurkan, langsung bekerja di coffee shop. Sebagai orang awam, kalau melihat biji kopi ini kayak sama aja, apa sih yang bedanya? Cuma kayak agak lebih glowing gitu. Nah, itu kan juga dapat pelatihan seperti itu ya, Mas, ya, untuk membedakan ini dari Aceh, ini apa, dan sebagainya. Apa yang memang ilmu yang bisa diajarkan
buat para peserta? Kalau secara singkatnya kita tahu namanya jenis kopi itu cuman ada Robusta, Arabica, Excelsa, sama Liberica. 4 itu yang umum ya di Indonesia yang banyak orang kenal lah di kafe-kafe atau di coffee shop gitu. Tapi kita sekarang lagi bawa Arabica sama Robusta. Jadi perbedaannya mengenalkan dulu nih Arabica cita rasanya apa, notes-nya apa. Kalau Robusta dia hasil brewnya seperti apa rasanya gitu. Oke. Masing-masing biasanya suruh cobain dulu tuh. Nah, kalau masing-masing suruh nyobain. Rafli, udah tahu berapa lama pada saat akhirnya ikut pelatihan? Tahu akhirnya, oh ini Robusta, Arabica, oh ini gula aren gitu kan ya? Oh, gimana? Beda kalau Kalau ini dari teksturnya sih dari dilihat aja kan dia rada lurus sama rada bengkok itu kalau Arabica. Nih gini sih. Yang mana? Boleh ditunjukin ke kamera? Ini yang Arabica dia. Arabica. Arabica dia bentuknya S gini. Di belah. Oh gitu, dia gini nih dia. Sama aja. Pahit-pahit juga ya. Pahit-pahit juga. Kelihatan nggak sih? Oke, terus? Nah, ini kalau Robusta dia lurus. Nah dia lurus nih, ini Robusta. Oh iya di tengahnya itu ya. Dari segi rasa, itu gimana Om Boy? Kalau rasa itu Arabica cenderung asam ya. Ini lebih kayak baunya nati gitu. Iya betul, Benar ya? betul. Itu notes-nya tuh. Notes dari Robusta. Bisa kan? Karena biji aja langsung. Nah, terus abis itu setelah pengenalan semuanya, alatnya juga diajarin nggak sih? Pasti, karena kita ada 2 kategori ya Kak ya, ada manual brew sama mesin espresso. Kalau yang manual brew-nya kita tanpa menggunakan listrik, kalau yang mesin pakai listrik. Oke, rasa dari segi rasa seperti apa hasilnya? Kalau yang di mesin itu dia lebih konstan, lebih kental, lebih pekat, lebih body, lebih pahit. Kalau yang untuk manual brew dia lebih variasi rasanya buah dia. Kalau bisa menikmati sering minum kopinya dia tipis-tipis seperti, karena kopi itu kan buah Kak. Iya. Jadi balik lagi rasa ke buahnya itu. Oke. Nah kalau Rafli udah nyobain mesin dan manual? Udah. Dari secara cara pembuatan lebih mudah mana dan lebih menyenangkan mana menurut Rafli? Lebih mudah mesin ya. Mesin lah, bantuin. Kenapa? Karena dia tinggal pencet-pencet aja. Tapi kalau manual kan suhunya gitu, ya, itu harus tepat ya. Rasionya juga dia. Kalau dari rasa yang Rafli buat dari mesin dan juga manual, lebih suka yang mana? Manual. Manual. Oh emang nggak mau effort aja ya? Tapi emang Rafli ini emang pengen nantinya kerja jadi barista atau gimana sih akhirnya ikut di MCA? Nemenin Om Boy katanya. Benar. Biar tetap terjadi pertemanan ya? Iya benar. Jadi barista pro. Emang pengen jadi barista ya? Pengen jadi barista juga, saya diajarin bareng Om Boy kan. Yang ikut aja dah bareng Om Boy gitu, mau aja. Kalau untuk peserta latihannya sendiri Om Boy, selain warga sekitar ada target usia nggak sih? Kayaknya usia lulus SMA saja atau yang sedang skripsi saja, misalnya lagi nunggu ijazah. Betul. Ada nggak sih Om? Sebenarnya enggak sih kita. Kita juga kebetulan punya murid yang ya sudah di atas 40 tahun gitu. Tapi karena dia pensiunan, pengen belajar, terus pengen buka kedai kopi gitu kan. Jadi terbuka buat semua orang ya? Iya. Tapi sudah nanti kita akan tanya dulu passionnya kemana. Kalau udah mau ini kan dia mau usaha nih, mau punya kedai kopi sekedar di garasi rumahnya gitu. Oke, tapi bisa. dia harus belajar. Betul. Selain nanti kita akan belajar untuk membuat kopi dari mesin dan juga secara manual, kabarnya juga diajarkan untuk latte art. Latte art. Iya, betul nggak sih? Betul. Dan itu Rafli juga udah bisa? Sedikit. Untuk latte art berapa lama belajarnya? Saya belajar udah sebulan. Katanya gambar titik doang ya? Enggak ya, masalahnya ceplok. Dia mau request gambar merak katanya. Iya, daerah Jepang. Nanti jadi kami berdua ya, Om Boy Rafli ya. Tapi nanti saya jeda. Jadi pastikan Anda bersama kami di Sapa Indonesia akhir pekan. Baristanya aja SOP-nya mau 87, 88, 89, 90. Oh, SOP-nya semakin dari dia Om Boy. tinggi, rasanya juga semakin beda nanti. Oh, itu mempengaruhi rasa ternyata Iya. ya. Nah, kali ini yang mau dibuat adalah kopi jenis? Ini kita natural extend. Oh, natural. Nah, terus yang pertama kali dilakukan adalah tuangan Kita dulu? washing dulu. Oh, bersih dulu. Oke. Lanjut. Oh, harus diputer-puter gitu ya? Iya, dia... Nggak pusing tuh dia? Enggak. Oh, enggak. Ini tuh kayak apa? V60 itu tuh apa sih? Ini V60. Ini V60. Iya. Ini drippernya disebutnya V60 nih, dia V60 jadinya. Oh, gitu. Rafli katanya agak kencang kan suaranya. Yang dari belakang nggak kedengeran. Dia mah suka bisik-bisik tetangga. Oke, selanjutnya udah dibersihkan? Udah di washing tadi. Udah jadi tuh? Belum kan? Nah, jenis kopi apa yang dipilih kali ini? Ini natural extend. Oke. Dia apa? Natural ini prosesnya. Lanjut.
Ini kita makanya 15 gram. Oh, 15 gram. Itu enggak, dia ini loh udah jago loh ditakar gitu doang. Udah jadi. Udah jadi Om Boy, diem-diem langsung jadi loh. Jadi. Ini gambar apa Om Boy? Ini tulip. Aku tadi requestnya padahal gambar princess tahu. Oh, ini masih anakan princessnya soalnya. Oke. Nih udah jadi nih, bisa kelihatan nggak sih? Tuh. Kelihatan harusnya. Ya udah jadi latte. Ini hitungan menit ya, udah jadi. Betul. Langsung latte art gini. Kayaknya kita bisa deh, cuman hitungan menit juga. Selanjutnya dituang ya, 15 gram kopi. Sama dengan kita tuang dulu, kita butuh blooming dulu. Oke. Namanya blooming kalau di manual brew. Kita blooming sekitar 30 ml. Oh. Itu fungsinya apa sih, Rafli? Supaya dia mengeluarkan wangi nih. Oh, keluar wanginya ya. Jadi boleh dihirup. Boleh? Boleh. Wangi banget. Oh, belum ya? Tapi emang sudah keluar wanginya dari tadi ya? Dia ditunggu sekitar 30 detik. Oke. 30 detik. Udah jadi lagi. Wih, Om Boy. Saya pengen tanya ini sambil nunggu Rafli buat kopi manual. Nah, kalau boleh agak maju, Om Boy. Ini berapa lama sih teman-teman yang ingin belajar latihan untuk jadi latte art? Latte art itu adalah puncak dari belajar barista ya. Artinya dia sudah mengenali biji kopinya, sudah belajar manual brew, nanti baru pengenalan mesin, cara bikin espresso base, baru dia belajar steam susu. Karena ini pakai dua jenis di luar dari kopi. Betul. Nah, kadang kita kalau melihat barista-barista yang ingin membuat latte art itu kayak gampang, tinggal masukin, udah jadi polanya, udah jadi hasil gambarnya begitu. Nah, sementara perlu ada latihan-latihan juga ya. Apa yang membuat latte art ini menjadi puncaknya dan paling sulit? Karena dia harus pakai ini ya, pakai feel ya. Ketika dia mau gambar juga dia konsistensinya waktu pouring, waktu dia nuang susunya. Yang terlebih agak sulit dipelajari adalah waktu steam susu. Oke. Ya, steam susu itu dia nggak boleh terlalu over, nggak boleh terlalu kurang, under dia. Jadi nggak bisa bikin namanya microfoam di atasnya. Bentar. Oke, Om Boy. Gara-gara gambarnya cantik teman saya minum terus, Om Boy. Enak banget, nggak terlalu asam. Ini kopi apa nih Om Boy? Ini blend. Oke. Dia balance dia. Nah, ini apa kalau ini adalah gambar yang standar buat anak-anak yang baru belajar atau ada lagi yang lebih mudah atau lebih sulit lagi? Ini pertengahan. Kalau pertama itu biasanya kita bikin love. Oh, love. Satu dititikin, nanti dia diangkat panjang, dia bentuk lingkaran, baru ditarik dia love. Saya juga lingkaran, saya lebih ke lingkaran. Lingkaran doang. Lingkaran besar tapi. Katanya mau bentuk tanda tangannya ya? Oke. Nah, coba Okta boleh dibantu Om Boy buatin dan saya akan ngobrol sama Rafli. Rafli, ini udah jadi kah? Sudah ini sudah jadi. Oke, ini bisa dicicipi ya? Bisa. Oke. Prosesnya agak lebih lama ketika memang membuat kopi secara manual. Dia lebih ke 2 menit lah paling lama. Oke, nah ada cara minum kopi nggak sih supaya wanginya itu bisa kita cium, rasanya itu bisa keluar maksimal? Sebenarnya sih minum pada normalnya aja ya. Karena rasanya kan di mulut kita ntar. Nah, ini kenapa diputar-putar? Karena dia kan masih panas. Dia harus biar menyeluruh. Oh, biar menyeluruh ya. Jangan ditiupin ya berarti? Iya, nggak boleh ditiupin. Oke. Wangi sekali, kencang sekali wanginya. Nah, terus ini diapain nih Om? Ini setelah sambil sama cicipi kopi ini, saudara, Okta ini sedang diajari untuk membuat latte art ya. Dirapihin. Oke. Iya, betul. Oh, dipupuk. Oh, udah. Nah, udah. Panas. Tolong dorong ke sini. Sini. Iya. Gimana sih? Di bawah. Bentar. Iya. Oke. Pegang aja, nanti registrasi ke MCA Coffee Academy di Instagram, TikTok, nanti ada muncul di layar ya. Nanti silakan aja chat adminnya di situ, nanti dibantu sama adminnya. Kalau mau datang langsung bisa kemana?